Halo anak-anak, sekarang dengan Mr. Eta di sini bersama kalian, tentunya masih dalam rangka MPLS SMP Bintang Persada tahun 2020. Semangat kalian tidak akan pernah padam ya, karena selangkah lagi kalian sudah akan resmi menjadi peserta didik di SMP Bintang Persada. Jadi persiapkan diri kalian untuk memulai kegiatan belajar. Berkaitan soal belajar, ya, jadi Mister akan menjelaskan di sini mengenai program belajar kalian selama 1 semester nanti di semester ganjil ini. Apa saja yang harus kalian persiapkan dan apa saja yang akan kalian hadapi selama 1 semester ini. Yang pertama, kalian akan menghadapi 11 mapel atau 11 mata pelajaran untuk di kelas 7. Apa saja itu? Nah, yang pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua adalah PKN. Kemudian yang ketiga ada matematika. Yang keempat bahasa Indonesia. Yang kelima ada ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang keenam adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kemudian yang ketujuh ada bahasa Inggris. Dan 7 mata pelajaran tersebut adalah mata pelajaran wajib yang masuk ke dalam kelompok A di rapor kalian. Lanjut. Yang ke-8 itu adalah seni budaya. Yang ke-9 ada olahraga atau penjas podcast. Kemudian ada prakarya. Itu ketiganya itu masuk ke dalam kelompok B di rapor kalian. Dan terakhir tambahan dalam muatan lokal itu adalah bahasa Bali. Jadi itulah ke-11 mata pelajaran yang akan kalian hadapi atau yang akan kalian pelajari di kelas 7 semester awal nanti. Namun ketika sudah beranjak ke kelas 8 dan kelas 9 itu akan ada satu tambahan mata pelajaran, yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang berkaitan dengan komputer. Itu yang akan kalian hadapi atau kalian pelajari di kelas 8 dan juga 9. Lalu, bagaimana kalian akan mempelajari semua itu? Dalam belajar, kalian akan mempelajari berupa teori dan juga praktek. Jadi ada teori, kalian bisa pelajari bersama guru-guru melalui buku ataupun penjelasan yang diberikan oleh guru. Serta praktek juga akan ada nanti, baik itu praktek di kelas, di alam sekitar, maupun di laboratorium sama guru. Kemudian, di setiap akhir bab ataupun di setiap akhir kompetensi dasar, kalian akan menghadapi ulangan harian. Ulangan harian akan diberikan secara berkala di setiap akhir pembelajaran tersebut oleh guru mata pelajaran masing-masing. Lalu, ada kuis yang mungkin akan kalian dapatkan secara tiba-tiba dari masing-masing guru mapel kalian. Jadi ingat, selalu belajar kapan. Pada tengah semester, kalian akan menghadapi ujian tengah semester. Dilanjutkan kemudian pada saat akhir semester, kalian juga akan menghadapi ujian, yaitu ujian akhir semester atau UAS atau ulangan akhir semester. Penilaian akan dilakukan meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama itu dari sikap kalian, aspek yang kedua adalah pengetahuan kalian, dan yang aspek yang ketiga meliputi keterampilan kalian. Semua itu akan dicantumkan ke dalam rapor kalian yang akan dibagikan setiap akhir semester. Kalian juga bisa melakukan pengembangan diri ataupun pengembangan minat bakat kalian melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Jadi, untuk kegiatan ekstrakurikuler, yang pertama, kalian diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan PMR. Dan yang kedua, ada jenis ekstrakurikuler pilihan yang kalian pilih sesuai dengan minat, bakat, dan keinginan kalian, baik di bidang olahraga maupun di bidang seni dan di bidang ilmu pengetahuan serta jurnalistik. Melalui kegiatan pengembangan diri tersebut, kalian diharapkan mampu berperan aktif
dalam mengembangkan minat kalian, dalam mengembangkan bakat-bakat positif kalian dalam satu bentuk kegiatan yang bermanfaat. Dalam pembelajaran nanti, kalian akan dihadapkan juga dengan yang disebut dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Jadi, kriteria ketuntasan minimal itu yang akan menjadi satu patokan bagi kalian. Tolak ukur bagi kalian, apakah kalian sudah mampu menguasai materi pembelajaran atau belum. Jika kalian nantinya memperoleh nilai di atas KKM, maka itu berarti kalian sudah tuntas dalam satu pelajaran tersebut. Namun jika belum, maka kalian wajib mengikuti remedial ataupun pengulangan. Kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan sekolah saat ini adalah yang pertama, untuk di kelas 7 itu adalah 72, dan untuk di kelas 8 dan 9 itu adalah nilai 75. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia kita termasuk juga di Bali sedang menghadapi masa pandemi yang bernama Corona. Sehingga banyak sekali aktivitas kita yang menjadi terhambat, yang menjadi terbatas. Yang dalam hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mencegah atau memutus mata rantai dari virus ini ataupun penyakit ini, sehingga tidak terjadi peningkatan kasus positif corona yang lebih meluas lagi. Oleh karena itu, termasuk juga di dunia pendidikan kita, di dunia sekolah kita saat ini juga dilakukan social distancing ataupun physical distancing dari cara belajar kita. Nah, jadi selama pandemi ini berlangsung atau selama pandemi ini masih ada, kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan atau yang sering kalian sebut sebagai belajar online. Nah, bagaimana cara kita belajar online? Oke, jadi hal yang harus kalian lakukan saat melaksanakan pembelajaran online ini atau pembelajaran daring ini adalah yang pertama, setelah nanti kalian dibagikan kelas dan juga dibagikan grup kelas oleh wali kelas masing-masing, dan kalian akan di-share jadwal pelajaran daring. Nah, kalian harus menyimak jadwal itu supaya kalian bisa tahu kapan kalian belajar pelajaran yang pertama ataupun yang kedua. Kemudian simak terus tugas-tugas yang diberikan oleh guru melalui grup kelas ataupun grup yang nantinya akan dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran kalian. Kalian wajib mengikuti setiap tugas, setiap materi yang diberikan, dan juga setiap penilaian yang dilakukan. Dalam satu minggu, kalian akan belajar selama 6 hari, yaitu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari hari Senin sampai hari Jumat, itu kalian akan belajar dari pukul 7.00 sampai pukul 12.30 dengan kegiatan belajar biasa. Dan untuk hari Sabtu, kalian juga akan belajar mulai dari pukul 7 sampai pukul 11.30 dengan kegiatan Sabtu Sehat, senam, dan juga kegiatan ekstra kurikuler. Namun selama masa pandemi, kalian akan belajar tetap dari hari Senin sampai Sabtu, namun melalui jaringan atau online, sesuai dengan jadwal dan juga ketentuan yang diberikan oleh guru mapel masing-masing. Dengan tambahan di hari Sabtu akan ada jadwal pelajaran kalian yang mengharuskan dan mewajibkan kalian untuk khusus membantu orang tua di rumah, serta melakukan kegiatan pengembangan minat yang kalian sukai. Dan selama pandemi dan juga pembelajaran online, dalam jadwal kalian akan belajar dari pukul 8 sampai pukul 12 siang. Namun, ini akan menyesuaikan kembali dari penugasan dan juga kegiatan belajar yang diberikan oleh masing-masing wali ataupun guru mata pelajaran kalian. Itulah program belajar yang akan kalian laksanakan selama bersekolah di SMP Bintang Persada. Jadi, siapkan diri kalian untuk menghadapi cara dan program belajar yang baru.
jangan pernah menunda-nunda tugas, jangan pernah menunda untuk belajar. Kalian harus aktif dan rajin belajar agar kelak bisa membanggakan orang tua. Sampai jumpa dan selamat belajar di SMP Bintang Persada.